Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Darah Perempuan Iblis. Seperti apa kelanjutannya? Mari kita lanjutkan ceritanya. Fadlan membuka pesan di HP-nya. Ia yang sedang menunggu istrinya di kamar membulatkan matanya. "Sayang, pagi ini ketemu yuk." Buru-buru Fadlan membalasnya. "Maaf sayang, Mas lagi nungguin Widya. Dia lagi sakit," kata Fadlan lewat pesan singkat. "Oh, jadi kamu lebih pilih dia daripada aku?" "Oke, fix," jawabku. "Bukan begitu sayang," ujar Fadlan meyakinkan. Centang 1. Ternyata Memes memblokir kontak dari Fadlan. Wanita itu kesal Fadlan lebih memilih bersama istrinya. Dasar lelaki munafik," sungutnya. Ia membanting tubuhnya di atas ranjangnya dengan mendengus kesal. Ia kemudian bangun dan beranjak ke kamar mandi, siap-siap untuk berangkat ke kantor. Wanita itu berlenggak-lenggok di depan cermin memuji kemolekan tubuh dan paras cantiknya. Baju dress merah selutut dengan motif bunga mawar dan blazer ungu menambah kesan elegan. Tidak lupa sepatu merah dan tas Chanel merah menjadikannya nampak sempurna. Dengan percaya diri, Memes berjalan keluar kamar, menemui mamanya yang sedang duduk menonton acara gosip sambil ngemil keripik singkong pedas. Kakinya naik di atas sofa dan menatap fokus acara. "Ma, Memes berangkat kerja ya?" ucapnya. "Iya sayang, hati-hati di jalan ya." "Oh ya, kamu tidak dijemput Fadlan?" tanya mamanya yang matanya tetap fokus pada televisi. Dia lagi nungguin istrinya yang sedang sakit. Mas Gendruwo yang membuat sakit dia kemarin," sungut Memes. Wajah cantiknya menjadi masam karena cemberut. "Alah, sudahlah nak, bentar lagi juga dia koit. Percayalah sama Mas Gendruwo saja," sahut mamanya cuek. "Yang penting uang Fadlan tetap ngalir dan kita bisa hidup enak," lanjut mama sambil melihat Memes dengan kedipan satu matanya. "Iya, mama benar. Ya sudah, Memes berangkat kerja dulu ya ma," sahut Memes dan ia pun pergi meninggalkan mamanya yang masih asik menonton acara kesukaannya. Setibanya di kantor, tidak sengaja Memes melihat Nania sedang berbincang dengan temannya. Memes mengendap-endap untuk menguping pembicaraan rivalnya itu. Memes tahu selama ini Nania tidak menyukainya dan sering menguntitnya. Sebentar lagi juga ketahuan itu Fadlan dan Memes. Aku sudah bilang ke istrinya Fadlan," seru Nania. Teman-temannya yang lain menatap Nania penasaran. "Sialan kau Nania," maki Memes dalam hati. Tangannya pun mengepal marah. "Lo gak takut Nan? Ketahuan sama Memes bisa bahaya lo. Jujur aku takut lo sama Memes. Auranya itu mistis sekali," sahut temannya yang lain. "Enggak lah, aku tidak takut sama dia. Persetan sama pelakor seperti dia," ucap Nania jumawa. Memes berdehem dan berjalan santai seolah tidak mendengar apa-apa, melewati mereka yang asik sedang bergosip. Mata mereka langsung melotot dan tertunduk takut, termasuk Nania. Tubuh wanita itu gemetar hebat. "Tunggu saja Nania, kau adalah korban berikutnya," batin Memes sembari tersenyum sinis menatap Nania. Wush! Angin malam bertiup kencang dan menyibak hordeng di kamar Nania. Gadis itu menggigil kedinginan. Ia lalu mendekati jendela dan segera menutupnya.
Ia kemudian naik ke ranjang dan memainkan gadgetnya. Klek. Namun lampu kamarnya tiba-tiba mati mendadak. Nania terkejut dan memakai cahaya handphonenya. Ia menyinari sekitar untuk mencari lilin. Wush. Tanpa sengaja ia melihat sekelebat bayangan. Dan dalam sekejap mata wajah menyeramkan hanya sekilas dari wajahnya. Ah, brak! Tubuh Nania terdorong ke belakang dan terlentang menghadap langit-langit atas. Seketika tubuhnya kaku dan lidahnya keluh. Hanya mata yang samar-samar melihat sosok menyeramkan dengan bulu lebat dan mata merah, serta taring yang menyumbul di bibirnya yang menyeringai penuh nafsu. Makhluk itu mencabik-cabik pakaian Nania dan menikmati tubuh Nania tanpa ampun. Nania berteriak keras tapi suaranya tidak terdengar sedikit pun. Setelah puas menikmati tubuh Nania, ia dengan rakus menjilati dan menghisap darah yang mengalir dari area kewanitaan Nania. Nania tidak kuasa berontak. Setelah puas dan merasa kenyang, makhluk itu tanpa rasa kasihan melempar Nania berkali-kali ke arah dinding hingga Nania tewas seketika. Setelah tewas, tubuh Nania dibiarkan begitu saja di lantai. Pof, pof Mas Fadlan. Apa? Nania tewas? Tidak mungkin, kemarin dia baru saja menghubungiku. Sekilas ku dengar Widya berbincang dengan seseorang di telepon. Nania tewas. Setelah menutup telepon, Widya sesenggukan dan duduk bersimpuh di lantai. Apa yang dia maksud Nania, teman sekantorku? Mas, pekik Widya begitu melihatku. Ia langsung bangun dan memelukku erat. Kenapa sayang? Siapa yang meninggal? Tanyaku kepada Widya. Nania meninggal mas. Nania teman sekantormu yang juga sahabatku, raungnya sambil meneteskan air mata. Nania, mataku seketika terbelalak tidak percaya. Iya mas, tadi pagi tidak sengaja teman kami semasa SMA berdatangan. Karena kebetulan lewat rumah Nania. Rumah tidak terkunci. Dia masuk. Dia sudah biasa ke rumah Nania. Ternyata dia melihat Nania sudah terkapar di lantai dan bersimbah darah dan penuh luka lebam mas. Jerit Widya terbata-bata. Tubuhku seketika lemas, aku terduduk dan bersandar di kursi. Sungguh aku tidak menyangka nasib Nania setragis itu. Padahal baru 2 hari aku tidak masuk kerja karena menunggui Widya di rumah. Kita ke rumah Nania yuk mas, ajak Widya. Di mana? Jawabku lirih. Di rumah orang tuanya mas, ia dibawa ke sana. Orang tuanya menolak diotopsi dan ingin langsung memakamkannya, ungkap Widya. Memangnya rumahnya jauh tidak sayang? Sahutku setengah malas. Aku sebenarnya malas untuk bertakziah, kemungkinan besar ketemu Memes di sana. Bisa perang nanti, Memes pasti cemburu. 30 menit kalau dari sini mas, jawab Widya singkat. Aku terdiam berpikir panjang. Widya sepertinya mulai curiga. Ia mengernyitkan dahi melihatku. Apa? Tanyaku ketika ia kepergok memperhatikanku. Kok malah mikir? Kamu mikir apa sih? Selidik Widya. Aku tidak mikir apa-apa, sanggahku. Oh, kali ada yang dipikirkan selain aku. Ia menatap curiga kepadaku. Maksudmu? Tanyaku belaga bodoh. Padahal jantung ini sudah tidak karuan iramanya. Jangan sampai kebohonganku terungkap. Ah, bukan apa-apa. Ayo mas,
Sekarang antar aku, serunya yang kusambut dengan anggukan. Kami pun segera bersiap dan melangkah pergi menggunakan mobil. Pov Widya. Aku tidak bisa menahan haru begitu melihat para pelayat sudah memenuhi kediaman orang tua Nania. Aku berlari begitu saja tanpa menghiraukan Mas Fadlan berdesakan dan berusaha melewati para pelayat lain. Ingin segera melihat jasad sahabat terbaikku yang sudah terbujur kaku. Aku terpaku melihat ia yang begitu setia membantuku selama ini sudah terbujur ditutupi kain panjang hingga ke muka. Nania, jeritku. Aku tidak peduli ketika semua mata memandangku. Aku bersimpu di sampingnya dengan air mata yang jatuh berderai. Tante, izinkan saya turut memandikan Nania, Tante. Ini sebagai ucapan perpisahan terakhir kalinya. Pintaku kepada ibunda Nania yang duduk di samping Nania. Iya, Wit, terima kasih ya, jawab ibunya seraya mengangguk. Aku terhenyak melihat begitu banyak luka lebam di tubuh Nania. Tulangnya pun berbunyi kretek-kretek menandakan banyak yang retak dan patah ketika tubuh itu diangkat. Manusia sekejam apa yang rela menyiksa Nania hingga seperti ini? Gumamku dalam hati. Tidak terasa bulir itu menetes deras di pipiku. Astagfirullahaladzim, pekik seorang wanita berkerudung panjang yang sukses membuat kami yang memandikan menatapnya heran. Ada apa, Bu? Sahutku penasaran. Itu, tunjuknya gelagapan. Matanya menatap ngeri daerah kewanitaan Nania yang bentuknya hancur dan mengeluarkan darah berbau amis dan anyir. Mereka semua hanya diam terpaku. Kutatap sekilas wajah Nania yang tampak sedih. Muka pucat itu seperti menyimpan banyak misteri. Aku bukan takut, tapi aku kasihan terhadap nasib sahabatku itu. Perlahan aku mendekati jasad kaku itu. Ku belai kepalanya lembut dan merunduk seraya berbisik di telinganya. Nania, pergilah dengan tenang sahabatku. Aku sayang padamu. Jika memang ada yang ingin kau sampaikan, datanglah padaku. Aku menunggumu. Setelah berucap, kembali kututup wajah Nania. Di mataku, wajah itu berubah menjadi sangatlah cantik. Dan darah yang merembes dari daerah kewanitaan perlahan berhenti dan proses pemandian kembali dilaksanakan. Hatiku hancur begitu aku melihat jasad Nania yang sudah berbalut kain putih dibawa masuk ke dalam keranda. Air mata tidak berhenti menetes, tubuhku terasa lunglai. Namun di saat seperti ini, Mas Fadlan di mana? Sedari tadi tidak tambahkan diri. Nania dibawa ke peristirahat terakhirnya diiringi dengan kerabat dan saudara juga tetangganya. Teman-teman yang lain pun turut serta. Namun yang aku heran, Mas Fadlan tidak juga tampak hingga di area pekuburan. Di mana dia? Mataku mengitari ke segala arah sambil melangkah dan memperhatikan satu persatu para pelayat, berharap Mas Fadlan ada di antara mereka. Samar-samar kulihat di antara pelayat seorang lelaki sedang berbincang dengan seorang wanita muda cantik. Lelaki itu memunggungiku, tapi aku sangat hafal tubuh lelaki itu. Punggung itu adalah punya Mas Fadlan. Wanita itu menatapku sinis dan berbalik begitu matanya bertemu pandangan dengan mataku, membuatku bertanya-tanya apa sebenarnya yang mereka bicarakan.
Nampak amat mesra, dan wanita itu siapa? Kenapa ia kelihatan sangat benci kepadaku? Apa jangan-jangan itu adalah wanita yang disebutkan Nania waktu itu? Berbagai pertanyaan hadir di otak kecilku. Sembari berjalan mendekati suamiku yang tiba-tiba berbalik menatapku dengan raut wajah terkejut dan tidak biasa. Ia pun nampak salah tingkah. "Sayang, sejak kapan di situ?" ucapnya terbata. "Baru saja. Apa karena asiknya berbincang dengan wanita cantik hingga lupa dengan istri sendiri?" ungkapku setengah sinis. Entah kenapa mataku terasa panas dan ingin menangis. Apakah aku ini cemburu? "Oh, Memes maksudnya. Dia temanku dan juga teman Nania di kantor. Jangan cemburu dong sayang. Mana berani mas berdua sayang," papar Mas Fadlan. Untuk sementara aku merendam semua rasa yang bergejolak di hati dan pikiran. Mengikuti langkah Mas Fadlan meninggalkan area perkebunan. Hatiku masih diliput kesedihan hingga enggan untuk berdebat. Malam ini aku ditinggal sendirian di rumah. Aku memilih menelpon Sartika, temanku semasa SMA yang juga teman Nania. "Halo, Wit, tumben nelpon," ujar Sartika di balik telepon. "Sar, lo sibuk nggak? Temeni gue malam ini dong," pintaku kepada Sartika. "Oke, lo jemput ya," kata Sartika. "Lo naik taksi online saja, nanti gue yang bayar kok," ujarku. "Oke, tunggu ya." Tut tut tut, dan sambungan telepon terputus. Kurbakan tubuhku di atas kasur, pikiranku menerawang kembali teringat kejadian tadi siang. Wajah pucat Nania yang mencekam dan juga wanita yang menatapku penuh kebencian. Tiba-tiba, kelondang, prang. Aku tersentak mendengar kaca kamarku dilempar dan pecah berantakan. Mataku terbeliak tatkala melihat ke arah jendela. Di luar jendela berdiri tegak sosok makhluk tinggi besar berbulu lebat. Makhluk itu menyeringai marah menatapku. Taringnya yang tajam mencuat di balik bibirnya yang menggeram marah. Tubuhku terasa beku menggigil menatap makhluk mengerikan itu. Ingin rasanya berteriak, tapi lidahku terasa keluh. Tiba-tiba makhluk itu melesat terbang dengan cepat ke arahku. Dia, "Ah!" Aku berteriak histeris, tangan menutupi wajahku. Aku tidak dapat membayangkan jika makhluk itu menyentuh dan menyiksaku. Aku yakin makhluk itulah yang dulu menganiayaku hingga aku pingsan. Brak! Aku terkesiap membuka tanganku, kutatap makhluk itu terpental di atas rerembutan dengan luka di bagian mulutnya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Bersamaan dengan bunyinya ketukan di luar, makhluk itu diselimuti asap tebal dan menghilang begitu saja. Sekilas kulihat bayangan putih berkelebat melewati jendela kamarku. Dadaku berdebar kencang, di luar kembali sepi. Makhluk apakah barusan? Widya, Assalamualaikum. Suara seorang terdengar dari pintu ruang tamu. Aku bergegas menuruni anak tangga satu persatu sembari berlari kecil. Keringat dingin mengucur, berharap itu Sartika yang datang menemaniku. "Waalaikumsalam," jawabku sambil menyembulkan wajahku di balik pintu. "Sar, alhamdulillah kamu datang," pakiku sembari memeluknya. "Apaan sih lo? Lebay," sahut Sartika. "Ikut aku, Sar," ucapku seraya menarik tangannya.
Baru saja kami masuk ke rumah, tiba-tiba klek, lampu rumahku tiba-tiba saja mati. Wow, surprise ya, ucap Sartika dengan mencengkeram tanganku. Ah, mati lampu lagi. Tunggu, aku cek dulu, hardiku. Aku melepas cengkeraman tangan Sartika dan berlalu untuk mencari saklar. Ah, cuma turun saja, batinku. Plak! Ku rasakan tangan dingin menyentuh pundaku. Sangat terasa karena aku hanya memakai daster bertali yang cukup seksi. Tangan kamu dingin sekali sih, Sar, ucapnya seraya menaikkan saklar. Wait, tolong aku. Ku dengar suara amat lirih di telingaku. Seketika bulu kuduku meremang dan tenguku terasa amat dingin. Klek, lampu hidup kembali dan aku pun berbalik. Sar, 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 panggilku kembali. Ya, apaan lo panggil-panggil? Sahut Sartika di depan pintu. Cepat sekali kamu ke situ, Sar. Ngapain kamu pegang-pegang gue? Terus kalau lo di dalam, yang pegang sama bisikin gue siapa dong? Ucapku sembari bergidik ngeri. Lo jangan nakutin gue ya, Wit. Gue tinggal juga lo malam ini. Sungut Sartika yang akhirnya membuatku terdiam. Bisa tegang sendiri aku kalau nanti Sartika ngambek dan pulang kembali ke rumahnya. Enggak lah. Ya sudah, kita masuk yuk. Ada cemilan enak di dalam. Ajakku yang langsung disambut wajah sumringah Sartika. Ayo, jawabnya cepat. Giliran makan saja lo cepat, candaku. Lalu Sartika hanya terkekeh melihatku. Wit, gue dengar dari Nania suami lo punya pacar lagi ya? Sartika membuka obrolan denganku. Aku menghela nafas dalam mendengar ucapannya. Mungkin, Sar, beberapa hari ini gue merasa ada yang beda dengan Mas Fadlan. Dan sewaktu di pemakaman Nania, tidak sengaja aku melihat dia sama cewek. Ngobrolnya mesra sekali lagi, ucapku dengan nada yang tinggi. Lalu kemudian tiba-tiba, whoosh, brak. Belum sempat aku meneruskan cerita, tiba-tiba angin kencang mendobrak pintu depan hingga terbuka lebar. Aku dan Sartika terbelalak kaget melihat sosok menyeramkan sedang berdiri di halaman rumah. Sosok berbulu lebat itu menggeram mengerikan. Ia menatap kami seperti singa yang sedang menatap mangsanya. Astagfirullahaladzim, apa itu, Wit? Teriak Sartika. Ia seketika memelukku erat, tubuhnya gemetar hebat. Lagi-lagi makhluk itu menggerang dan perlahan melangkah ingin memasuki rumah. Tiba-tiba sekelebat bayangan putih mendorong makhluk itu hingga terjungkal. Rambut panjang sosok berbaju putih panjang itu melihat dan menghentak sosok hitam berbulu itu hingga jatuh ke tanah. Pergi, cepat pergi Widya. Sosok putih itu bersuara nyaring. Suara itu aku kenal suara itu. Ayo kita pergi, Wid, cepat. Sartika menarik tanganku. Lewat pintu samping kami berlari tanpa menoleh ke belakang. Hanya terdengar lolongan dan hentakan yang berasal dari dua makhluk yang sedang dalam pertempuran. Aku dan Sartika berlari tanpa henti hingga kini kami tiba di persimpangan jalan. Sepi tapi kami tetap berlari. Rasa takut yang menyelimuti membuat kami tidak ingin berhenti. Dan bersambung, apakah mereka berdua akan selamat dari cengkeraman makhluk berbulu hitam itu? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian tetap stay di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Selamat datang di channel Ngulik Horor.